Ya, selamat malam. Ya, malam ini kita akan kembali meneruskan akan pembahasan kita di dalam kitab Wahyu ini, ya. Jadi kita akan membahas dari Wahyu pasal yang keempat, ya, ayat yang kelima sampai ayat yang ke-11. Ya, kembali kita mengulangi sedikit minggu lalu. Kita mulai dengan pasal yang keempat. Ya, kita tahu bahwa wahyu pada prinsipnya boleh dibagi 2 atau 3 bagian. Sebagian orang menganggap pasal pertama itu adalah penglihatan Yohanes tentang keagungan dan kebesaran daripada Tuhan Yesus. Kemudian pasal yang kedua, Tuhan Yesus memberikan suatu tugas kepada Yohanes untuk menyampaikan surat-suratnya kepada ketujuh jemaat yang ada di Asia Kecil, ya. Lalu kemudian di dalam pasal yang keempat dan seterusnya kita melihat bahwa Yohanes sudah diangkat ke surga, ya, tapi mungkin secara roh dia diangkat ke surga, bukan secara fisik, ya. Lalu dia melihat situasi yang ada di surga. Jadi pada waktu dia melihat situasi yang ada di surga, dia paling sedikit melihat ada 3 hal yang dia ceritakan di dalam pasal yang keempat tentang penyembahan yang disampaikan kepada Allah Bapa. Kemudian di dalam pasal yang kelima dia juga menyampaikan tentang penyembahan yang disampaikan kepada Allah Anak, yaitu Tuhan Yesus, Anak Domba, ya. Jadi pada waktu dia di bawah rohnya dibawa ke surga di dalam pasal yang keempat, dia melihat 3 hal seperti yang saya katakan tadi. Yang pertama, dia melihat tahta surgawi, ya. Jadi dia melihat pemandangan yang begitu luar biasa di surga, yang terdapat tahta di sana, ya. Kemudian dia melihat benda-benda dan hal-hal lain yang mengelilingi tahta itu, ya. Jadi setelah dia melihat tahta dan juga Allah Bapa yang duduk di atas tahta, dia juga melihat di tahta itu ada pelangi, pelangi zamrud, ya. Lalu kemudian dia melihat ada lautan kaca dan sebagainya. Dia melihat apa yang benda-benda yang mengelilingi tahta itu. Nah, pada waktu dia melihat benda-benda yang mengelilingi tahta itu, dia melihat adanya 24 tua-tua yang sudah kita bahas minggu lalu, yaitu kita percaya bahwa itu adalah gereja, ya, bukan malaikat, tetapi gereja yang telah diangkat sebelum kita memasuki masa sengsara besar. Itu adalah satu penghiburan yang sangat luar biasa bagi kita semua karena kita tidak lagi mengikuti akan penderitaan-penderitaan yang akan terjadi, ya. Kemudian dia juga melihat ada 4 makhluk, ya, itu yang kita akan bahas hari ini mulai dari ayat yang kelima dan seterusnya, ya. Nah, dari ayat yang kelima dia juga melihat sesuatu yang keluar daripada tahta itu, ya, yaitu suatu badai yang luar biasa. Kita melihat di sini di dalam ayat yang kelima dia katakan, dan dari tahta itu keluar kilat dan bunyi guruh yang menderu, dan 7 obor menyala-nyala di hadapan tahta itu, itulah ketujuh roh Allah. Jadi kilat dan bunyi guruh yang menderu, ya, itu adalah suatu badai yang datang daripada tahta itu, ya. Jadi badai yang datang itu sebagai tanda yang sangat menakutkan, ya, badai itu. Sebenarnya itu menggambarkan tentang penghakiman daripada Tuhan. Kilat dan bunyi guru yang menderu itu sebenarnya merupakan suatu penghakiman Tuhan, ya, seperti yang Ayub lihat pada waktu dia sedang menghadapi pencobaan yang luar biasa di dalam pasal yang ke-37 daripada Ayub, pasal ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6 dia katakan, ya, sungguh oleh karena itu hatiku berdebar-debar dan melonjak dari tempatnya.
hatinya berdebar dan hatinya melonjak daripada tempatnya. Saya tidak tahu apakah saudara pernah mengalami ya hatinya melonjak daripada tempatnya. Artinya kaget saudara sekalian ya. Nah, kalau seringkali kita mendengar orang mengatakan hatiku jatuh gitu ya. Nah, itu melonjak daripada tempatnya. Jadi Ayub juga mengalami hal yang sama ya. Hatinya itu berdebar-debar sampai melonjak daripada tempatnya. Lalu dia katakan, dengarlah gegap gembita suaranya, guruh yang keluar dari dalam mulutnya. Ia melepaskannya ke seluruh kolong langit dan juga kilat petirnya ke ujung-ujung bumi. Kemudian suaranya menderu, ia mengguntur dengan suaranya yang megah. Ia tidak menahan kilat petir bila suaranya kedengaran. Allah mengguntur dengan suaranya yang mengagumkan. Ia melakukan perbuatan-perbuatan besar yang tidak tercapai oleh pengetahuan kita. Karena kepada salju ia berfirman, jatuhlah ke bumi, dan kepada hujan lebat dan hujan deras, jadilah deras. Jadi kita melihat di sini adalah suatu tanda daripada keagungan, kebesaran daripada Tuhan yang melambangkan tentang siapakah dia sebagai hakim yang adil, hakim yang begitu perkasa pada waktu manusia berhadapan dengan hakim yang demikian. Manusia akan tersungkur ya, kita melihat Yohanes pada waktu dia melihat Tuhan Yesus, dia juga tersungkur seperti orang yang mati ya saudara sekalian. Nah, ini adalah suatu badai yang keluar daripada tahta itu ya. Dia katakan, dan dari tahta itu keluar kilat dan bunyi guruh yang menderu. Jadi itu adalah tanda penghakiman akan dimulai daripada tahta itu. Jadi saudara sekalian, sekali lagi ke-24 tua-tua sudah berada di sekeliling tahta itu, menunjukkan kepada kita bahwa gereja pada waktu itu sedang berada bersama-sama dengan Allah. Pada waktu Allah sebelum memulai penghakimannya yang kita kenal sebagai penderitaan yang luar biasa itu ya, kesusahan besar itu. Dan kemudian kita melihat di sini berbicara tentang ketujuh roh ya, mengingatkan kita pada waktu kita membahas di dalam pasal yang pertama ya, ayat yang ke-20 juga berbicara tentang ketujuh roh ya, ketujuh bintang dan juga ketujuh kaki dian ya. Ketujuh bintang itu adalah malaikat dan ketujuh jemaat, dan ketujuh kaki dian itu ialah ketujuh jemaat. Nah, kita melihat di sini dikatakan ketujuh roh. Mengapa dikatakan tujuh roh? Pada waktu kita membahas pasal yang pertama, kita juga mengupas sedikit Yesaya pasal yang ke-11 ayat yang kedua ya, yaitu roh Tuhan disebut sebagai roh Tuhan, roh rahmat, roh pengertian, roh nasihat, roh keperkasaan, roh pengenalan, dan roh takut akan Tuhan. Ini merupakan 7 sifat roh yang disebutkan di dalam Yesaya tentang siapakah Roh Kudus itu. Ya, jadi pada waktu Yohanes melihat tentang sesuatu yang keluar daripada tahta itu, pertama-tama dia mendengar kilat ya, melihat kilat dan mendengar bunyi guruh yang menderu. Itu adalah tanda-tanda Tuhan akan menghakimi dunia ini. Kemudian dia juga melihat ketujuh roh ya itu. Nah, seorang penafsir mengatakan kalau ketujuh roh itu adalah obor yang menyala-nyala, maka pasti obor itu mempunyai kaki dian. Dan kembali tadi kita melihat bahwa kaki dian itu adalah ketujuh jemaat Tuhan. Ya, jadi kita diwakili dengan istilah 7 kaki dian, kita juga diwakili oleh ke-24 tua-tua, berarti menunjukkan bahwa gereja pada waktu itu benar-benar sudah berada bersama-sama dengan Tuhan sebelum Tuhan menghakimi
dunia ini. Lalu kita lanjutkan dengan ayat yang ke-6 dikatakan, dan di hadapan tahta itu ada lautan kaca bagaikan kristal. Di tengah-tengah tahta itu dan di sekelilingnya ada 4 makhluk penuh dengan mata di sebelah muka dan di sebelah belakang. Jadi kita tadi melihat bahwa dari tahta itu keluar ya kilat dan bunyi guru dan 7 obor ya. Kemudian sekarang dia katakan di hadapan tahta itu ada sebuah lautan kaca. Nah, mengapa ada lautan kaca? Nah, setelah saya mencoba untuk membaca beberapa penafsir, mereka mengungkapkan tentang bagaimana penyucian dosa kita. Artinya bahwa itu adalah sebagai satu lambang bahwa kita yang dikumpulkan di hadapan Allah telah disucikan dosa kita. Ada lautan kaca bagaikan kristal yang melambangkan akan kesucian itu. Ya, kalau kita melihat di zaman perjanjian lama, tabernakel dari timur, mereka juga ada bejana perungu yang melambangkan tentang bagaimana mereka perlu membersihkan diri sebelum mereka menghadap Tuhan. Itu adalah sesuatu lambang yang mengingatkan kita tentang siapakah kita, tentang keadaan kita, dan juga tentang bagaimana Kristus dengan darahnya telah membersihkan kita sehingga kita dilahirkan kembali. Ya, itu adalah satu lambang yang sangat indah bagi kita. Kemudian dikatakan di tengah-tengah tahta itu dan di sekelilingnya ada 4 makhluk yang penuh dengan mata di sebelah muka dan di sebelah belakang. Ya, memang ini adalah sesuatu yang tidak gampang untuk dimengerti ya, karena di sini kita melihat tidak ada makhluk yang dapat paralel dengan apa yang diucapkan di sini ya, apalagi di dalam ayat yang ke-7 dan ke-8 dikatakan adapun makhluk yang pertama sama seperti singa dan makhluk yang kedua sama seperti anak lembu dan makhluk yang ketiga mempunyai muka seperti muka manusia dan makhluk yang keempat sama seperti burung nasar yang sedang terbang. Jadi kita melihat di sini makhluk ini dari secara luar kelihatannya memang makhluk yang cukup aneh ya, karena dikatakan mereka itu mempunyai mata di sebelah muka dan di sebelah belakang ya. Nah, banyak penafsir percaya bahwa itu adalah malaikat khusus ya, malaikat khusus. Kalau kita melihat di sini di dalam perjanjian lama ada yang disebut sebagai kerub ya, ada yang disebut sebagai serafim ya. Nah, kalau kerub di dalam bahasa aslinya adalah kerubim ya, kerubim dan serafim. Kalau di dalam bahasa aslinya di belakang ada im ya, kerubim dan serafim itu artinya jamak ya, banyak gitu. Jadi kita melihat di dalam Yeskiel mengatakan kerub-kerub ya, menunjukkan tentang apa namanya itu malaikat yang menyembah di hadapan Tuhan ya. Nah, di dalam pasal yang ke-10 berkata kerub-kerub itu naik ke atas, itulah makhluk hidup yang dahulu kulihat di tepi Sungai Kebar. Jadi dia juga melihat 4 makhluk. Tetapi nanti kita akan melihat bahwa mereka berbeda ya dengan makhluk yang dilihat oleh Yohanes di dalam Wahyu pasal yang keempat tadi ya. Kemudian Yesaya juga melihat yang tadi saya katakan serafim ya. Nah, serafim itu mereka juga memiliki sayap seperti yang dikatakan di dalam ayat tadi ya. Mereka mempunyai 6 sayap seperti yang dikatakan di sini ya. Keempat makhluk itu masing-masing bersayap 6. Jadi serafim itu juga mempunyai 6 sayap ya, yang dipakai dengan berbeda-beda. Dikatakan di dalam ayat yang kedua
Dua sayap dipakai untuk menutup muka, dua sayap dipakai untuk menutup kaki mereka, dan dua sayap dipakai untuk melayang-layang. Nah, mereka di sini juga menyanyikan lagu yang sama, nanti akan kita lihat ya, kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Jadi pada umumnya banyak orang percaya bahwa itu adalah malaikat khusus, apakah itu serafim atau kerub ya, atau kerubim ya, apakah serafim atau kerubim, atau mereka merupakan campuran daripada mereka karena mereka mewakili kedua malaikat khusus yang menyembah, yang memimpin pujian, seperti kalau kita melihat di dalam Yesaya ya, mereka memuji Tuhan, mereka menyembah Tuhan. Di dalam ayat yang ketiga dikatakan mereka berseru seorang kepada seorang, katanya, kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam, seluruh bumi penuh kemuliaannya. Jadi itu adalah satu penyembahan. Nanti kita juga akan melihat malaikat ataupun keempat makhluk yang dilihat oleh Yohanes ini, mereka juga mempunyai pujian yang sama, ya, yang mirip. Lalu kemudian kita kembali melihat di dalam ayat yang ke-7, ya, perhatikan Yohanes menggunakan istilah sama seperti, ya. Dia katakan adapun makhluk yang pertama sama seperti singa, makhluk yang kedua sama seperti anak lembu, makhluk yang ketiga mempunyai muka seperti muka manusia, ya, dan makhluk yang keempat sama seperti burung nasar yang sedang terbang. Jadi istilah sama seperti yang pernah juga kita bahas sebelumnya, bahwa pada waktu Yohanes melihat akan penglihatan itu, dia melihat hal-hal yang sebenarnya tidak ada di dalam dunia ini, ya. Makhluk-makhluk ini tidak pernah dia lihat di dalam dunia ini, sehingga dia tidak mengenal makhluk apakah itu. Tetapi pada waktu dia melihat, ya, nah, seperti kadang-kadang kita melihat ke awan, awan itu mirip ini, ya, mirip itu. Nah, itu kita kadang-kadang melihat seperti ini, seperti itu. Jadi dia hanya menggunakan antropomorfik, cara manusia untuk menggambarkan apa yang dia lihat. Itu seperti singa, ya, seperti anak lembu, seperti muka manusia, seperti burung nasar atau burung elang yang sedang terbang. Nah, memang itu dikatakan seperti berarti bukan binatang itu, cuma hanya kelihatannya mirip. Cuma Tuhan menggunakan binatang-binatang itu, banyak penafsir menafsirkan untuk menunjukkan tentang keunggulan mereka, tentang kekuatan mereka, tentang kebijaksanaan mereka, tentang kecepatan mereka, ya. Nah, kalau kita melihat bahwa burung-burung yang berterbangan yang paling kuat adalah burung elang atau burung nasar ini, ya. Itu adalah burung yang paling kuat. Dan kemudian kalau kita melihat hewan peliharaan yang paling kuat adalah lembu, ya. Jadi binatang hutan yang paling kuat adalah singa, raja hutan. Dan manusia itu adalah mahkota di atas segalanya, ya, kalau kita melihat. Nah, ini juga merupakan kepercayaan para rabi Yahudi sekitar tahun 300 setelah Masehi, ya. Jadi itu mereka percaya bahwa keempat macam binatang itu merupakan binatang-binatang yang mewakili tentang kekuatan, keunggulan, kebijaksanaan, kecepatan, ya. Jadi itu adalah lambang daripada makhluk-makhluk itu. Nah, tadi saya katakan keempat makhluk ini berbeda dengan apa yang Yehezkiel lihat, karena pertama keempat makhluk itu hidup itu semuanya berwujud manusia kalau di Yehezkiel, ya. Jadi kalau di Yehezkiel juga menunjukkan masing-masing memiliki gambar yang berbeda. Nah, di sini
Kalau kita melihat di dalam ayat yang ke-7 ya, mereka masing-masing berbeda. Ada yang seperti lembu, anak lembu, ada yang seperti singa, seperti muka manusia, dan juga seperti burung nasar. Tetapi kalau di Yeskiel itu semua berwujud manusia ya. Lalu kemudian di dalam Yeskiel dikatakan keempat makhluk itu mereka memiliki 4 wajah ya. Ya, seperti di Yeskiel pasal yang pertama ayat yang ke-6 ya. Lalu di dalam sini tidak demikian ya. Jadi kita melihat di dalam ayat yang selanjutnya ya, di dalam ayat yang ke-8 juga menunjukkan keempat makhluk itu mempunyai 6 sayap. Nah, ini tadi saya katakan seperti serafim, bukan seperti kerub yang dikatakan di dalam Yehezkiel ya. Jadi kita memang tidak jelas yang mana siapakah mereka, melambangkan apa, itu tidak ada satu penafsir yang berani dengan solid mengatakan itu apa. Tetapi banyak penafsir setuju dengan satu hal, yaitu melihat tugas mereka, ya, melihat apa yang mereka lakukan di surga. Saya rasa ini juga merupakan hal yang sangat penting bagi kita untuk melihat apa yang mereka lakukan di surga itu. Nah, dikatakan di dalam ayat yang ke-8 ini, dan keempat makhluk itu masing-masing bersayap 6, sekelilingnya dan di sebelah dalamnya penuh dengan mata. Dan dengan tidak berhenti-hentinya mereka berseru siang dan malam, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang sudah ada, dan yang ada, dan yang akan ada. Jadi kita melihat di sini ya, dia menyembah Tuhan dengan menyebutkan kekudusan Tuhan. Nah, kita tahu bahwa kekudusan Tuhan itu merupakan salah satu daripada sifat Allah ya. Kekudusan Tuhan itu merupakan salah satu daripada sifat Allah. Tetapi mengapa justru di kekudusan Tuhan itu yang diulang-ulang ya oleh makhluk itu, bukan sifat Allah yang lain, misalnya Allah itu kasih, Allah itu panjang sabar ya. Tapi yang ditekankan di sini adalah kekudusan Tuhan ya. Mengapa demikian? Karena kekudusan Tuhan menggambarkan tentang independennya Tuhan di antara pencipta dan ciptaan ya. Itu membedakan tentang keistimewaan Tuhan sebagai sang pencipta yang sama sekali berbeda dengan ciptaannya ya. Apapun ciptaannya di dalam dunia ini adalah berbeda dengan Tuhan sebagai sang pencipta ya. Ini juga yang diucapkan oleh serafim di dalam Yesaya pasal yang ke-6 ayat yang ketiga ya. Mereka menyebutkan Tuhan sebagai Tuhan yang kudus. Nah, ada sebagian orang mengatakan kelihatannya malaikat juga mengenal Tuhan sebagai Tuhan yang kudus. Dan sebagian orang mengatakan ada juga malaikat yang karena kekudusan Tuhan ya, kita tahu dilempar ya ke dalam bumi. Akhirnya yang kita kenal sebagai Lucifer itu ya, saudara sekalian. Jadi itu adalah malaikat-malaikat yang memberontak terhadap Tuhan, akhirnya mereka dihakimi oleh Tuhan melalui kekudusan daripada Tuhan. Jadi dari sini kita melihat bahwa Tuhan itu dikatakan sebagai Tuhan yang kudus. Jadi ini adalah satu pengenalan yang sangat penting bagi kita kalau kita ingin mempunyai satu penyembahan yang sungguh-sungguh ya. Kalau kita ingin mempunyai satu penyembahan yang sungguh-sungguh, pertama-tama kita harus mengenal siapakah yang kita sembah. Kalau kita tidak mengenal Tuhan secara benar,
sebagai Tuhan yang kudus, kita juga tidak akan mempunyai satu sikap yang benar pada waktu kita datang dan menyembah kepada Tuhan. Ya, itu adalah satu hal yang menjadi syarat bagi kita untuk memiliki suatu penyembahan yang sungguh-sungguh. Nah, hari ini banyak orang mengatakan mereka mengenal Tuhan. Tetapi kalau kita melihat mereka jarang menekankan tentang kekudusan Tuhan, tuntutan Tuhan kepada kita untuk hidup kudus, ya. Nah, kalau kita mendengar lagu-lagu kita hari ini, ya, banyak lagu-lagu Hillsongs atau lagu-lagu yang kontemporer, kita akan mendengarkan mereka sepertinya memberikan hiburan bahwa kita datang kepada Tuhan, Tuhan akan memenuhi akan kebutuhan kita, Tuhan akan menyingkirkan kesusahan kita, Tuhan tidak akan mengingat dosa kita. Memang semuanya itu bagus, saudara sekalian. Ya, semuanya itu benar. Tetapi langkah yang pertama itu merupakan unsur yang sangat penting, jarang kita dengar, yaitu tentang bagaimana Tuhan itu kudus dan menuntut setiap umatnya, setiap anaknya yang mau menghampirinya itu dengan hati, dengan sikap yang kudus di hadapan Tuhan. Ya, saya rasa ini adalah tuntutan daripada Tuhan kepada setiap kita, dan ini juga yang dikenal oleh malaikat, ya. Mereka pada waktu menyanyi, mereka berkata, kudus, kudus, kuduslah Tuhan yang Maha Kuasa. Kemudian kalimat yang kedua yang kita lihat di sini, dia berbicara tentang kekekalan Allah, ya, kekekalan Allah. Jadi di sini dia katakan yang Maha Kuasa, yang sudah ada dan yang ada dan yang akan datang. Ya, jadi kita melihat di sini menggambarkan tentang kekudusan Tuhan yang berbeda dengan semua ciptaannya. Mengapa dikatakan demikian? Karena Tuhan itu disebut kekal. Nah, istilah kekal, ya, memang satu hari nanti kita akan memasuki kekekalan. Ya, kita sekarang berada di dalam dunia yang bersifat sementara, kita berada di dalam waktu, tetapi setelah kita menjalani akan perjalanan hidup kita di dalam dunia ini, sebagai anak Tuhan, kita diberikan hidup kekal. Kita memasuki kekekalan. Orang-orang yang tidak menerima hidup kekal akan memasuki kekekalan, tetapi mati kekal, ya, menderita selama-lamanya. Nah, itu di dalam kekekalan juga. Jadi setelah manusia menjalani perjalanan hidup di dalam dunia ini, baik dia percaya kepada Tuhan atau tidak percaya kepada Tuhan, satu hari akan memasuki kekekalan. Nah, apakah kita memasuki kekekalan dengan hidup kekekalan, ataukah kita memasuki kekekalan dengan suatu keadaan mati kekekalan, ya. Nah, mati kekekalan itu juga merupakan satu istilah yang mungkin agak kurang tidak gampang untuk dimengerti, ya. Kalau mati biasanya konsep kita mati ya mati, tetapi itu merupakan suatu kondisi dalam keadaan mati tetapi tidak akan berubah lagi di dalam kekekalan. Itu adalah satu kondisi orang-orang yang telah mati di dalam dosa, ya. Jadi itu adalah situasi yang akan terjadi. Nah, itu berbeda dengan Tuhan karena dikatakan di sini yang sudah ada, ya, yang ada. Nah, kita mungkin yang ada dan yang akan datang, ya. Jadi kita yang ada karena kita ada permulaan. Pada waktu kita dilahirkan oleh orang tua kita mulai bereksis, ya. Atau pada waktu ibu kita hamil kita mulai bereksis. Nah, itu adalah titik awal kita. Tetapi bagi Tuhan, dia tidak ada titik awal. Ya, jadi itulah sebabnya malaikat itu pada waktu memuji Tuhan, dia memakai istilah yang sudah ada. Kemudian yang ada saat ini, yang kita lihat, kita kenal,
kemudian di dalam kekekalan pada waktu kita memasuki di dalam kekekalan. Nah, sekali lagi untuk Tuhan ya, dulu saya senang dengan seorang hamba Tuhan yang menjelaskan tentang kekekalan. Dia mengatakan kekekalan itu adalah satu masa kini yang besar. Artinya kekekalan itu merupakan saat ini, ya saat ini. Nah, mengapa dikatakan yang sudah ada, yang akan ada, itu hanya untuk manusia, ya. Karena manusia dibatasi oleh waktu, dan waktu itu menentukan tentang sesuatu yang sudah lewat, sesuatu yang sedang berlalu, dan sesuatu yang akan datang. Nah, itu waktu yang menentukan. Tetapi Allah tidak hidup di dalam waktu, ya. Jadi bagi Dia tidak ada yang sudah ada yang akan datang, ya. Bagi Allah tidak ada konsep yang demikian karena Dia merupakan satu masa kini. Ya, setiap saat bagi kita masa lalu, tetapi bagi Allah tetap masa kini, ya. Jadi itu adalah satu konsep yang tentang kekekalan Tuhan, suatu masa kini yang senantiasa tidak berubah. Nah, itu adalah pengenalan daripada malaikat kepada Tuhan, ya. Nah, saya rasa ini merupakan satu sikap yang paling awal yang harus dimiliki oleh setiap orang Kristen kalau dia mau menyembah Tuhan ya secara benar, ya. Jadi kita harus menyembah Tuhan dengan pertama-tama mengenal ya siapakah Tuhan kita. Dia adalah Tuhan yang kudus, ya, berbeda dengan kita, maka kita datang ke hadapan Dia. Kita juga harus datang dengan satu hati, dengan satu sikap yang sungguh-sungguh kudus, ya. Jadi kita harus sungguh-sungguh menghormati akan kekudusan Tuhan. Yang kedua, Dia Maha Kuasa, ya. Malaikat tahu bahwa dari takhta situlah akan keluar penghakiman terhadap dunia yang akan datang ini, ya. Jadi dia mengetahui tentang kekuasaan, kebesaran Allah sebagai hakim yang patut ditakuti, ya, karena Dia adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Kemudian yang ketiga tentang kekekalan Allah, ya, kekekalan Allah yang ya tidak dapat disamakan dengan keberadaan ciptaannya, termasuk malaikat, ya, termasuk malaikat. Malaikat sendiri mengetahui bahwa keberadaannya tidak sama dengan keberadaan Allah, ya. Jadi itu merupakan satu hal yang sangat penting. Nah, kalau ada yang masih membingungkan silakan tanya, ya, kalau ada pertanyaan. Nah, baik. Nah, kemudian kita melihat di dalam pemandangan selanjutnya, ya, kita melihat bagaimana Yohanes dia mendapatkan penglihatan itu, kemudian dia mulai meneruskan puji-pujiannya. Setelah dia menyembah kepada Tuhan, dia mulai dengan puji-pujiannya. Nah, puji-pujiannya itu dimulai dari ayat yang ke-9, ya. Dikatakan, dan setiap kali makhluk-makhluk itu mempersembahkan puji-pujian dan hormat dan ucapan syukur kepada Dia yang duduk di atas takhta itu dan yang hidup sampai selama-lamanya. Lalu kemudian di dalam ayat yang ke-10 dikatakan, maka tersungkurlah ke-24 tua-tua di hadapan Dia yang duduk di atas takhta itu, dan mereka menyembah Dia yang hidup sampai selama-lamanya, dan mereka melemparkan mahkotanya di hadapan takhta itu. Ya, jadi kita melihat di sini pada waktu mereka mengenal Tuhan sebagai yang kudus, ya, mereka memulai dengan penyembahan kepada Tuhan sebagai yang kudus. Saya rasa ini adalah satu hal yang sangat penting bagi kita. Kemudian dia mengatakan tentang kemahakuasaan dan kekekalan Allah, dan kemudian kita melihat mereka mempersembahkan puji-pujian, lalu menyampaikan hormat mereka kepada Tuhan, lalu mereka menyampaikan
ucapan syukur mereka kepada Tuhan. Jadi yang pertama mereka memuji Tuhan, yang kedua mereka menunjukkan rasa hormat penyembahan mereka kepada Tuhan, dan yang ketiga kita melihat mereka mengucap syukur kepada Tuhan. Jadi kita melihat ini adalah suatu penyembahan yang sungguh-sungguh. Pada waktu kita nanti di surga, saudara sekalian, kita juga akan melakukan penyembahan yang sama dengan pertama-tama menghargai kekudusan Tuhan. Kalau seorang mempunyai pengenalan yang benar tentang kekudusan, kebesaran, kemahakuasaan Tuhan, dan juga kalau seseorang mengetahui tentang kekekalan daripada Tuhan, maka pada waktu dia datang kepada Tuhan, dia juga akan seperti keempat makhluk itu, ya. Mereka akan memuji dengan hati yang sungguh-sungguh. Nah, saudara sekalian, saya tidak tahu apakah saudara setiap kali menyanyi, memuji Tuhan itu lebih bersifat merasa senang dengan lagu-lagunya, merasa terhibur dengan lagu-lagunya, merasa dikuatkan dengan lagu-lagunya. Saudara, itu tidak salah. Ya, itu tidak salah. Kalau kita pada waktu menyanyi, lagu-lagu itu membawa penghiburan, ya. Ada orang mengatakan Tuhan mengisi hati kita dengan lagu-lagu, dengan makna-makna yang indah, dengan pengharapan-pengharapan yang jelas, ya, dengan satu tujuan visi yang jelas. Tuhan mengisi hati kita dengan melalui lagu-lagu. Itu tidak salah. Akan tetapi salah kalau hanya itu saja tujuan kita menyanyi, ya, memuji Tuhan. Kalau tujuan kita memuji Tuhan hanya ingin enjoy akan lagu tersebut, kalau tujuan kita memuji Tuhan hanya supaya hati kita merasa terangkat, ya. Nah, kadang-kadang kita mendengar ada orang mengatakan sebelum kebaktian mulai kita menyanyi, mempersiapkan hati kita supaya hati kita dipersiapkan untuk menyembah. Saudara, memang tidak salah kalau itu hanya sesuatu yang Tuhan berikan kepada kita. Tetapi itu bukan tujuan utama di dalam kita memuji, ya. Nah, tujuan utama kita memuji sebenarnya adalah terpusat semata-mata kepada Tuhan. Karena Dia yang layak menerima pujian kita. Jadi kita melihat di sini, ya, pujian-pujian yang kita angkat kepada Tuhan itu sebenarnya merupakan satu sikap penyembahan kita. Kalau makhluk-makhluk ini boleh mempersembahkan pujian. Nah, perhatikan istilah mempersembahkan pujian, ya. Kadang-kadang kita sepertinya persembahan pujian itu hanya dalam istilah kur, ya, atau paduan suara, ya. Tetapi sebenarnya setiap kali kita menyanyi itu sebenarnya kita mempersembahkan pujian di hadapan Allah. Nah, itu adalah sesuatu sikap yang benar di dalam kita menyembah Tuhan. Kita akan mempunyai sikap yang benar ini jikalau kita mengenal siapakah yang kita sembah. Ya, jadi kalau kita tidak sungguh-sungguh mengenal kekudusan Tuhan, maka penyembahan yang demikian juga mungkin tidak akan terjadi. Yang kedua, kita melihat hormatnya kepada Tuhan, ya, rasa hormatnya kepada Tuhan. Nah, beberapa waktu yang lalu kami mengikuti satu kebaktian, kami melihat ada orang sambil menyanyi, sambil loncat-loncat di atas panggung, ya, sepertinya rasanya tidak seperti orang sedang menyembah Tuhan. Rasanya agak janggal gitu melihatnya, ya. Kalau kita menghormati Tuhan di dalam penyembahan, kita akan seperti makhluk-makhluk itu. Nanti kita akan melihat juga ke-24 tua-tua itu, ya. Nah, mereka menyembah dengan sikap yang sangat benar, dan itu akan kita lakukan di dalam
di dalam kekekalan nanti. Kalau kita sekarang cara menyanyinya salah, cara menyembahnya salah, nanti kita tidak biasa. Itu kalau kita masuk surga nanti ya. Jadi kita mulai di sini dengan hormat ya, dengan satu hormat yang luar biasa. Dan yang ketiga dengan ucapan syukur. Nah, ada orang bertanya, malaikat itu mengucap syukur untuk apa? Ya, nah, memang malaikat itu tidak mengalami penebusan daripada Tuhan Yesus. Jadi pengucapan syukur yang dia ucapkan di sini sebenarnya adalah karena Tuhan itu berkenan ya memakai mereka sebagai pelayan-pelayan Tuhan. Jadi ini merupakan satu unsur yang sangat penting. Jadi mereka menyembah Tuhan, mempersembahkan pujian, rasa hormat, dan mereka merasa boleh menyanyi di depan Tuhan. Itu adalah suatu kesempatan yang Tuhan berikan. Melayani Tuhan adalah satu kesempatan yang Tuhan berikan, ya. Bukan karena kita mampu, bukan karena kita memenuhi syarat ya, tetapi karena kita diizinkan oleh Tuhan, diperbolehkan oleh Tuhan untuk melayani Dia. Jadi makhluk-makhluk itu merasa sangat bersyukur dan tujuannya adalah kepada yang duduk di atas takhta itu, yang hidup sampai selama-lamanya. Jadi objek penyembahan kita itu harus selalu jelas. Ya, banyak orang selalu menjelaskan perbedaan antara lapangan sepak bola dengan gereja. Ya, nah kalau lapangan sepak bola itu hanya sedikit orang yang bermain, ya, kedua grup yang sedang bermain, penontonnya itu bisa begitu banyak, ya. Tetapi di dalam gereja ya penontonnya hanya satu dan setiap kita adalah pemain aktif ya. Jadi kita bukan penonton, kita bukan objek ya yang mendengarkan pujian, tetapi kita adalah penyembah ya. Dan Tuhan adalah satu-satunya yang merupakan Tuhan yang kita sembah ya, bukan diri kita sendiri ya. Itu adalah satu hal yang harus selalu kita ingat ya, bahwa pada waktu kita datang ke hadapan Tuhan, menyembah kepada Tuhan. Jadi di sini dengan sangat jelas dikatakan bahwa tujuan mereka menyembah adalah kepada Tuhan ya semata-mata. Dan kemudian di sini kita melihat yang dilakukan oleh keempat makhluk itu, mereka sebenarnya sedang memuliakan Tuhan. Nah, di sini ada satu istilah yaitu doxa di dalam bahasa Yunani yang kita kenal dengan doksologi ya saudara sekalian, kita seringkali menyanyikan doksologi. Sebenarnya keempat makhluk mereka juga di hadapan Tuhan mempersembahkan doksologi. Jadi kita harus tahu setiap kali kita menyanyikan doksologi sebenarnya kita sedang mengangkat Tuhan ya, meninggikan Tuhan, mengembalikan segala kemuliaan kepada Tuhan. Jadi sekali lagi kita melihat keempat makhluk itu pertama mempersembahkan pujian, hormat, dan ucapan syukur. Nah, ini mengingatkan kita juga saat ini kita sedang berada di mendekati masa-masa Thanksgiving, saudara sekalian ya. Nah, Thanksgiving di Amerika memang cukup ramai. Ada seorang pendeta pernah mengatakan kalau kita bukan hidup di dalam Thanksgiving, kita hidup di dalam Black Friday ya. Jadi kita melihat banyak orang mereka lebih menekankan pesta pora dibandingkan dengan penyembahan kepada Tuhan. Tetapi sebagai anak-anak Tuhan ya, kita harus selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Itu adalah tugas dan tanggung jawab kita
di hadapan Tuhan. Ya, Tuhan menginginkan kita selalu menyampaikan ucapan syukur kita kepadanya, karena itu adalah tugas kita, karena itu adalah tanggung jawab kita. Ya, baik. Jadi itu adalah doksologi yang disampaikan oleh keempat makhluk di dalam ayat yang ke-8 dan ayat yang ke-9, meninggikan Tuhan, membesarkan Tuhan, ya. Dan kemudian kita melihat di dalam ayat yang ke-10, ya. Di dalam ayat yang ke-10 dikatakan pada waktu keempat makhluk itu sedang mempersembahkan puji-pujian dan hormat dan ucapan syukur kepada Dia yang duduk di atas takhta itu, yang hidup sampai selama-lamanya, maka tersungkurlah ke-24 tua-tua di hadapan Dia yang duduk di atas takhta itu. Jadi kita melihat di sini ya, satu sikap penyembahan. Ya, memang sikap penyembahan seperti tutup mata, seperti berlutut, ya, itu boleh dikatakan merupakan sesuatu yang penampilan, ya. Tetapi juga boleh mewakili apa yang ada di dalam hati seseorang. Ya, apakah hati kita sungguh-sungguh tersungkur di hadapan Tuhan atau tidak, ya. Jadi memang kadang-kadang kita perlu juga sungguh-sungguh mengkonsentrasikan diri, ya, sepenuh hati di hadapan Tuhan. Nah, mengapa kita diajari pada waktu berdoa menutup mata, ya? Karena kita boleh lebih sepenuh hati memikirkan Tuhan, ya, berbicara kepada Tuhan dengan konsentrasi yang penuh. Itu merupakan satu sikap yang benar. Nah, berlutut juga demikian, ya. Nah, di sini dikatakan mereka tersungkur di hadapan Allah. Jadi seorang pendeta pernah bertanya demikian, kapan kita terakhir kali, ya, berlutut di hadapan Tuhan dengan satu sikap yang sungguh-sungguh kita merasa tidak layak di hadapan Tuhan. Pada waktu kita berada di hadapan Tuhan yang Maha Kudus, Maha Kuasa, Tuhan yang kekal, yang berkenan mengutus putranya Yesus Kristus untuk mati kita merasa begitu tidak layak, ya, sehingga kita sungguh-sungguh tersungkur di hadapan Tuhan. Nah, pendeta itu bertanya, kapan terakhir kali, ya, kita mempunyai sikap yang demikian pada waktu kita datang ke hadapan Tuhan? Nah, saya rasa ini adalah satu pertanyaan yang sangat kudus, sangat serius, sangat penting bagi kita untuk merenungkannya. Dan kita perlu bertanya sungguh-sungguh kepada diri kita sendiri. Kapan saya sungguh-sungguh secara tersungkur saya di hadapan Tuhan, ya. Nah, kadang-kadang kita sangat gampang menyembah Tuhan dengan posisi yang sangat tidak sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan, ya, bisa terjadi. Kadang-kadang kita dengan situasi yang sangat santai dalam postur fisik yang hanya merasa hanya posisi yang kita senangi, ya. Tetapi kita melihat di sini keempat tua-tua itu, mereka berbeda, ya. Dan saudara sekalian, dikatakan di sini mereka menyembah Dia yang hidup selama-lamanya. Jadi kita melihat di sini suatu penyembahan yang terus-menerus, ya. Kita kalau kembali kepada ayat yang ke-9, dan setiap makhluk itu mempersembahkan puji-pujian dan hormat dan ucapan syukur kepada Dia yang duduk di atas takhta itu,
dan yang hidup sampai selama-lamanya. Mereka secara terus-menerus menyembah dengan sikap yang demikian di hadapan Allah, ya. Nah, seperti yang dikatakan juga di dalam ayat yang ke-8, dan keempat makhluk itu masing-masing bersayap 6 di sekelilingnya dan di sebelah dalamnya penuh dengan mata dan dengan tidak berhenti-hentinya. Nah, istilah tidak berhenti-hentinya itu merupakan suatu kontinuitas, ya. Jadi mereka, kalau kita hari ini mengatakan 24 jam 7 hari, saudara sekalian, ya, tidak henti, tidak henti. Nah, itulah yang akan kita lakukan di dalam surga nanti. Nah, kita melihat ke 24 tua-tua, mereka itu tersungkur di hadapan Tuhan dengan tidak henti-hentinya juga. Karena pada waktu keempat makhluk itu memuji Tuhan dengan tidak henti-hentinya, ke-24 tua-tua itu juga tersungkur di hadapan Tuhan dengan tidak henti-hentinya. Tadinya kita melihat pada waktu pertama kali Yohanes melihat ke-24 tahta yang bersama-sama dengan takhta Tuhan, ya. Kemudian ke-24 tua-tua itu mereka duduk di atas takhta itu, seperti yang dikatakan di dalam ayat yang ke-10 ini juga, ya. Mereka tadinya duduk di atas takhta itu. Tetapi mereka mendengar pujian itu, mereka tersungkur, ya. Nah, inilah yang akan kita lakukan di surga nanti, saudara sekalian. Nah, kalau hari ini kita menyembah dengan cara yang berbeda, nanti kita tidak biasa tersungkur di hadapan Tuhan, ya. Nah, hari ini kita melihat banyak gereja mereka bukan tersungkur, ya. Nah, itu adalah satu pertanyaan yang harus kita ingatkan diri kita sendiri, ya. Kapan saya terakhir kali sungguh-sungguh menyembah Tuhan dengan tersungkur di hadapannya? Dan kemudian di dalam ayat yang ke-10 bagian B dikatakan, dan mereka melemparkan mahkotanya di hadapan takhta itu, ya. Nah, kita melihat dikatakan di sini mereka melemparkan mahkotanya. Apa artinya, ya saudara sekalian, mereka melemparkan mahkotanya itu? Mereka tahu bahwa mahkota yang mereka terima itu adalah hadiah, adalah pemberian daripada Tuhan. Mereka bawa kemuliaan yang mereka dapat daripada Tuhan untuk dikembalikan kepada Tuhan. Ya. Nah, di dalam lagu My Tribute itu juga mengatakan, kalau ada pujian yang saya terima di dalam kehidupan dan pelayanan saya, biarlah itu disalurkan ke atas kayu salib, saudara sekalian. Kita tidak layak untuk menerimanya. Kita tidak layak untuk menerima kehormatan yang demikian. Tuhan yang layak. Jadi mahkota itu sesuatu kehormatan yang Tuhan percayakan kepada mereka, yang Tuhan berikan kepada mereka. Kini mereka tersungkur di hadapan Tuhan dan berkata, Tuhan, Engkau yang layak untuk menerima kehormatan, kemuliaan yang demikian. Yang kedua, saudara sekalian, di dalam bahasa aslinya, ya, istilah mahkota yang dimiliki oleh ke-24 tua-tua itu berbeda dengan mahkota Tuhan. Itu bukan mahkota kerajaan, tetapi mahkota kehormatan. Ya, kita tahu di dalam Alkitab banyak berbicara tentang mahkota bagi mereka yang menang. Ya, kalau kita waktu membahas tentang ketujuh gereja juga dikatakan bagi jemaat yang mendengarkan suara Roh Kudus, hidup di dalam kemenangan, ya mereka akan diberikan mahkota. Ya, nah kalau kita melihat paling sedikit ada 5 macam mahkota yang dicatat di dalam Perjanjian Baru. Ya, pertama-tama di dalam 1 Korintus pasal yang ke-9 ayat yang ke-24 dan sampai 27 dikatakan akan menerima mahkota
yang tidak fana, ya. Jadi mendapatkan satu kehormatan daripada Tuhan, sesuatu yang tidak fana, ya, tidak akan berlalu. Kemudian juga dikatakan mahkota bersukacita karena memenangkan jiwa, ya, mahkota hidup, ya, dikatakan di dalam Yakobus pasal yang pertama ayat yang ke-12, ya, yaitu karena kita dapat menang terhadap pencobaan. Pada waktu kita membahas tentang Yakobus, kita melihat Yakobus menasihati kita, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kita jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Ya, jadi kita di dalam menghadapi pencobaan kita menang, kita mendapatkan mahkota kehidupan. Ya, lalu kita juga melihat di dalam 1 Petrus, ya, mahkota kemuliaan karena Petrus dipercayakan untuk menggembalakan umat Tuhan. Kemudian juga di dalam 2 Timotius 4:8 dikatakan mahkota kebenaran karena mereka merindukan akan kedatangan daripada Tuhan. Jadi kita melihat di sini ada mahkota sukacita, ada mahkota kehidupan, mahkota kemuliaan, ya, mahkota kebenaran, mahkota yang kekal, yang tidak akan fana, yang tidak akan berlalu. Nah, ini adalah mahkota-mahkota yang Tuhan janjikan, yang Tuhan berikan kepada umatnya. Jadi ke-24 tua-tua itu pada waktu mereka melemparkan mahkota mereka, itu bukan mahkota kerajaan, tetapi mahkota pemberian Tuhan sebagai hadiah yang Tuhan berikan kepada mereka, sebagai kehormatan yang Tuhan berikan kepada mereka, karena seperti yang tadi kita katakan, karena mereka memenangkan jiwa, karena mereka tahan di dalam pencobaan, karena mereka setia di dalam pelayanan, karena mereka menantikan kedatangan Tuhan, karena mereka menguasai diri atas kedagingan mereka. Nah, ini adalah mahkota-mahkota yang Tuhan berikan. Dan sekarang mereka kembalikan kepada Tuhan. Mengapa? Karena mereka tahu bahwa mahkota-mahkota itu adalah sesuatu yang sebenarnya mereka sendiri tidak layak. Yaitu adalah kemurahan Tuhan. Itu adalah anugerah Tuhan. Sebentar, saya lihat ada 2 chat di sini. Oh ya, baik. Ya, jadi kita melihat di sini ada mahkota-mahkota yang mereka lemparkan di hadapan tahta itu, ya. Mereka sambil berkata di dalam ayat yang ke-11, "Ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa." Perhatikan, ya. Pada waktu mereka menerima mahkota, seolah-olah mereka menerima puji-pujian, ya. Nah, manusia paling senang menerima puji-pujian, saudara sekalian. Ya, itu adalah sesuatu penghiburan bagi manusia kalau kita menerima puji-pujian, ya. Jadi puji-pujian, hormat dan kuasa itu mewakili mahkota yang Tuhan berikan kepada orang-orang Kristen yang hidup di dalam kemenangan. Itu adalah satu pemberian Tuhan. Tetapi pada waktu ke-24 tua-tua itu bertemu dengan Tuhan di surga, pada waktu mereka tersungkur dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, mereka berkata kepada Tuhan, "Tuhan, kami tidak layak untuk menerima mahkota yang demikian. Kami boleh percaya itu adalah anugerah Tuhan." Ya, seperti yang dikatakan Calvin, kita sebenarnya adalah manusia yang untuk percaya pun tidak mempunyai kemampuan kalau bukan karena anugerah Tuhan. Jadi hari ini kita boleh menjadi orang Kristen, itu anugerah Tuhan.
Hari ini kita boleh melayani, melakukan sesuatu yang bermakna di dalam hidup kita, melakukan sesuatu yang bermakna di dalam kerajaan Allah. Itu adalah anugerah Tuhan. Jadi semua adalah anugerah. Kalau semua adalah anugerah daripada Tuhan, ya, maka kita tidak layak menerima mahkota yang demikian. Nah, itulah sebabnya ke-24 tua-tua itu berkata, "Engkau layak, Tuhan dan Allah kami." Ya, bukan kami tidak layak. Itulah sebabnya mahkota itu dikembalikan kepada Tuhan. Mengapa pakai melempar? Ya karena mereka tersungkur di tempat yang jauh, ya mereka tidak berani menghampiri Tuhan, menyampaikan kembali kepada Tuhan. Jadi itu adalah sikap penyembahan yang benar, saudara sekalian. Dan kemudian juga mengatakan, mengapa Tuhan yang layak dan kita tidak layak untuk menerima pujian, hormat, dan kuasa, untuk menerima mahkota tersebut. Ya, di dalam ayat yang ke-11 ada satu istilah sebab di sini. Sebab engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan oleh karena kehendakmu, semua itu ada dan diciptakan. Nah, kembali minggu lalu saya katakan di dalam pasal yang keempat, pujian itu ditujukan kepada Allah Bapa sebagai pencipta. Lalu minggu depan kita akan melihat pasal yang kelima, puji-pujian itu ditujukan kepada anak domba sebagai juru selamat kita. Jadi di pasal yang keempat berbicara tentang peran Tuhan sebagai sang pencipta. Dan di dalam pasal yang kelima berbicara tentang peran anak domba sebagai juru selamat kita. Jadi Tuhan layak menerima puji-pujian, hormat, dan kuasa. Mengapa? Karena Dia telah menciptakan segala sesuatu, dan oleh karena kehendak Tuhan semua itu ada. Nah, ini mungkin konsep yang sudah umum bagi kita. Sepertinya kita memang percaya ya, karena memang hari ini banyak orang tidak percaya Tuhan sebagai pencipta, mereka percaya Big Bang ya. Nah, seorang mengatakan masalah Big Bang itu bukan masalah teknologi atau masalah ilmu pengetahuan, tetapi masalah teologi ya, karena mereka sebenarnya menyangkal tentang eksistensi Allah, mereka menyangkal tentang penciptaan Allah ya. Jadi mereka sebenarnya tidak mau menyembah kepada Tuhan. Nah, tetapi sebagai orang Kristen kita tahu bahwa Tuhan adalah Sang Pencipta. Nah, ke-24 tua-tua itu mengatakan bukan hanya Tuhan sebagai pencipta, tetapi semuanya itu ada dan diciptakan karena kehendak Tuhan. Dengan kata lain, saudara sekalian, ya, semuanya itu ada, semuanya itu terjadi, semuanya itu kita alami di dalam kehidupan kerohanian kita. Kita bertumbuh secara rohani, kita melayani Tuhan dengan anugerah yang Tuhan berikan kepada kita. Dikatakan semuanya ini sebenarnya bukan karena kita, tetapi karena anugerah Tuhan. Ya, jadi itulah sebabnya mereka mengembalikan puji-pujian, hormat, dan kuasa kepada Tuhan. Nah, kembali di sini penyembahan yang benar pertama-tama adalah penyembahan yang mengenal siapakah Tuhan kita. Dia adalah Tuhan yang kudus. Tanpa pengenalan akan Tuhan yang kudus, kita tidak akan sungguh-sungguh menyembah Tuhan. Ya, hari ini kalau gereja tidak sungguh-sungguh mengenal Tuhan sebagai Tuhan yang kudus, tidak menghormati kekudusan Tuhan, maka mereka akan memakai cara mereka sendiri untuk melakukan ya sistem mereka di dalam kehidupan bergereja, dan lama-lama mungkin mereka akan semakin jauh daripada apa yang Tuhan
inginkan bagi gerejanya. Ya, jadi kita melihat kalau gereja yang sungguh-sungguh mengenal tentang kekudusan Tuhan, kebesaran Tuhan, kemuliaan Tuhan, kehormatan Tuhan, maka sikap mereka di dalam pelayanan, sikap mereka di dalam penyembahan itu akan sangat berbeda. Ya, nah sebagai kesimpulan kembali kita melihat gambar ini. Ya, jadi kita melihat bahwa Tuhan Yesus datang pertama kali, kemudian akan ada pengangkatan. Ya, hari ini kita sedang berbicara tentang di sisi sini. Ya, sebelum Tuhan melakukan penghakiman atau masa sengsara besar, ya, di dalam masa pengangkatan kita berbicara tentang Wahyu pasal yang keempat dan kelima di bagian sini, ya, bagian sini. Jadi kita percaya sebelum masa sengsara besar, sebelum Tuhan menghakimi dunia ini, ya, ke-24 tua-tua yang mewakili gereja dan juga kaki Dian ya sudah berada di tempat di mana Tuhan berada. Barulah Tuhan menghakimi. Nanti di pasal yang ke-6 sampai pasal yang ke-19 kita akan melihat bagaimana Tuhan menghakimi dunia ini. Ya, Tuhan menghakimi dunia ini dengan luar biasa, saudara sekalian, menakutkan sekali. Tetapi bersyukur sekali karena kita sudah diangkat. Kemudian setelah masa sengsara besar itu, saudara dan saya akan datang kembali bersama-sama dengan Tuhan untuk mendirikan kerajaannya. Nah, setelah masa kerajaan 1000 tahun, kita melihat Tuhan akan menghakimi semua orang. Yang menghakimi termasuk orang percaya dan orang yang tidak percaya. Di situ kita akan melihat ada buku-buku yang lain dengan kitab yang hidup yang Tuhan bedakan. Ya, kitab yang hidup adalah orang percaya. Nah, untuk orang percaya, istilahnya penghakiman takhta putih sebenarnya adalah pemberian hadiah ataupun apa namanya itu kayak seperti kayak kalau setelah pertandingan selesai ya pembagian piala ya. Nah, itu sebenarnya adalah bagaimana sebagai orang Kristen ya kita tidak akan kehilangan akan hidup kekal yang Tuhan berikan, tetapi saat itu kalau seandainya ya kalau seandainya hidup kita tidak sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan, seperti yang dikatakan di dalam 1 Korintus, maka pekerjaan kita akan terbakar seperti jerami, seperti kayu, ya. Tetapi kalau pekerjaan kita disenangi oleh Tuhan, pekerjaan kita itu seperti yang terdiri dari emas, ya perunggu, ya gitu akan sesuatu yang indah di mata Tuhan. Jadi itu adalah takhta penghakiman Tuhan ya untuk orang percaya, dan untuk orang yang tidak percaya itu adalah vonis ya, vonis yang terakhir untuk dibuang ke dalam api neraka yang kekal. Dan di dalam pasal yang ke-21 sampai 22 kita akan melihat langit dan bumi yang baru. Ya, kita akan berada di situ bersama-sama dengan Tuhan, menyembah Tuhan selama-lamanya. Baik, saya rasa malam ini kita belajar sampai di sini.